Uap panas dari setrika berdesis. Lembut memecah keheningan malam yang sunyi di walk-in closet seluas kamar kos-kosan mereka dulu. Tangan Alika bergerak terampil, meratakan setiap serat kemeja sutra berwarna navy termahal yang pernah dibeli Gibran. Kemeja itu bersih, wangi, dan mewah adalah simbol dari segalanya yang telah mereka capai. Alika memandang kemeja itu. Aroma pelembut pakaian berharga mahal, namun memorinya justru terlempar pada aroma lain. Aroma mie instan yang mereka bagi dua, aroma kopi hitam pekat yang ia seduh jam 3 pagi di kontrakan peta, dan bau tanah basah dari lahan warisan almarhum ayahnya. Lahan itu, sebidang tanah kecil yang menjadi satu-satunya harta berharga Alika, yang ia jual tanpa ragu untuk menjadi modal awal PT Cipta Karya. 9 tahun. 9 tahun Alika menjadi mesin tak terlihat di balik kesuksesan Gibran. Gibran pandai bicara. Ia adalah wajah perusahaan. Alika adalah otak, akuntan, manajer operasional, dan manajer marketing yang bekerja ganda mengurus administrasi pagi hari, menyusun strategi hingga dini hari. Ia menjamin semua berjalan tanpa celah, memastikan Gibran bisa berdiri tegak hari ini. Dan hari esok, besok adalah hari besar. Peresmian Menara Kaca PT Cipta Karya di jantung kota. Impian yang terwujud. Alika tersenyum tipis, menggantung kemeja itu dengan hati-hati. "Mas, kemeja kamu sudah rapi," katanya lembut. Gibran baru saja keluar dari ruang kerjanya. Posturnya yang tinggi, disempurnakan oleh jam tangan chronograph baru hadiah darinya saat ulang tahun perusahaan kelima membuatnya tampak begitu asing. Ia melirik kemeja itu sekilas, lalu beralih menatap Alika. Tatapannya dingin, jauh berbeda dari tatapan pemuda yang dulu menangis di bahunya saat proposal pertama mereka ditolak. "Besok kita berangkat jam berapa, Mas? Aku perlu siapkan dasi biru tua?" tanya Alika, masih dengan antusiasme seorang istri. Gibran tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke minibar, menuang air dingin, dan menenggaknya sekali teguk. Suaranya datang kemudian, datar, tanpa emosi, dan mematikan. "Besok kamu tidak usah ikut." Setrika di tangan Alika terasa mendingin. "Apa maksudmu, Mas? Ini kan peresmian kantor kita. Aku sudah siapkan gaun yang kita beli di Paris bulan lalu." Gibran mendengus. Ia menatap Alika dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jilbab panjangnya, pakaian rumahannya yang sederhana. Ada cibiran tajam di sudut bibirnya. "Dengar, Alika. Semua yang datang besok itu dari kalangan elit. Investor besar, pejabat, sosialita. Kamu cuma akan bikin malu saja nanti." Napas Alika tercekat. "Bikin malu? Aku istrimu, Gibran." "Justru karena kamu istriku, kamu harus tahu diri," katanya tajam. "Penampilanmu itu, sudahlah. Aku tidak mau reputasiku hancur cuma karena kamu salah bicara atau salah kostum di depan mereka. Kamu di rumah saja." Tawa melengking terdengar. Ibu Rina, ibu mertua yang selalu hadir untuk memperkeruh suasana, berjalan mendekat. "Benar kata Gibran itu," sahut Ibu Rina. Mata penuh riasan itu menatap Alika dengan hina. "Lagi pula, acara orang-orang penting begitu bukan tempatmu. Kamu di rumah saja. Cuci piring, bersihkan rumah. Kamu itu pantasnya jadi babu, bukan berdiri di sebelah CEO." Hinaan itu terasa seperti tamparan fisik. Alika menatap Gibran, mencari sisa-sisa pria yang dicintainya, mencari pembelaan. Tapi Gibran hanya membuang muka, seolah membenarkan setiap kata yang diucapkan ibunya. Baginya, Alika, wanita yang membantunya membangun istana ini, kini tak lebih berharga dari seorang pembantu. "Sudah, jangan dibahas lagi. Ini keputusanku," kata Gibran final. Ia kembali sibuk dengan ponselnya. Alika memilih diam. Ia menarik napas panjang, menelan rasa sakit yang membeku. Diamnya bukanlah tanda setuju. Diamnya adalah tanda dimulainya sebuah perhitungan. Ia kembali ke kamar meninggalkan Gibran dan Ibu Rina yang tertawa-tawa membahas kemegahan pesta esok. Alika duduk di tepi ranjang. Air matanya akhirnya jatuh bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah yang membeku.
Saat itulah Gibran masuk ke kamar mandi, bersenandung. Ponselnya yang mahal, yang juga dibelikan Alika, tergeletak di meja nakas. Ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar yang menyala. Vina, sayang, baju pestaku sudah siap. Aku tidak sabar diperkenalkan sebagai pasangan CEO hebat sepertimu besok. Aku akan jadi wanita paling bahagia di pesta itu. Darah Alika serasa berhenti mengalir. Jadi ini alasannya. Dia tidak hanya melarangnya. Dia menggantinya. Dia akan membawa selingkuhannya, Vina, dan memperkenalkannya sebagai pasangan CEO di acara yang Alika bangun dengan darah, air mata, dan harta. Rasa sakit itu hilang seketika, berganti dengan sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Gibran dan ibunya telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah meremehkan wanita yang salah. Mereka pikir ia adalah babu penurut. Mereka tidak tahu siapa Alika yang sebenarnya. Suara pancuran air masih terdengar. Alika mengambil ponselnya sendiri. Malam ini, ia tidak akan menangis. Malam ini, ia akan merencanakan pembalasannya. Pesta itu akan tetap berjalan. Tapi itu akan menjadi pesta kehancuran mereka. Tunggu dan lihat saja, Mas, pikir Alika. Aku akan kembali ke rumahmu besok, tapi bukan untuk mencuci piring. Keheningan di kamar itu terasa seperti ketenangan sebelum badai. Alika memasang ekspresi datar, ekspresi kelelahan palsu, saat Gibran keluar dari kamar mandi. Gibran, yang lega melihat tidak ada perlawanan, kembali berbaring. Ia meraih ponselnya, membelakangi Alika. Alika bisa melihat bahunya sedikit bergetar menahan tawa saat ia mengetik balasan untuk Vina. Alika menunggu. 1 jam, 2 jam, hingga dengkuran halus Gibran terdengar. Ia bangkit tanpa suara, seperti bayangan. Ia tidak menuju kamar tidur tamu. Ia berjalan menuju ruangan yang Gibran kira adalah tempatnya membaca buku agama. Pusat komando pribadinya. Alur sudah dipasang. Pertunjukan akan dimulai. Alika melangkah tanpa suara, menjauhi kamar tidur utama yang dipenuhi aroma parfum mahal dan dengkuran lelap seorang pengkhianat. Kakinya membawanya ke sebuah ruangan di lantai bawah, yang disangka Gibran dan Ibu Rina sebagai tempatnya menyulam atau membaca Al-Quran, ruangan yang melambangkan kepatuhan dan kesederhanaannya yang palsu. Ia mengunci pintu, memutar kenop hingga bunyi klik yang tegas memecah keheningan. Lampu ruangan menyala, memamerkan kontras yang mengejutkan. Di balik rak-rak buku yang rapi dan tampak membosankan, tersembunyi sebuah meja kerja ergonomis yang canggih, dengan 3 layar monitor besar yang saling terhubung. Ini bukanlah ruang untuk merangkai benang. Ini adalah pusat komando pribadi Alika. Tangannya yang baru saja memegang setrika kini beralih pada mouse nirkabel. Layar utama menyala, tidak menampilkan resep masakan atau tutorial jilbab, melainkan data kompleks, grafik saham yang bergerak, dan yang paling dramatis struktur organisasi perusahaan. Di layar itu, PT Cipta Karya milik Gibran hanyalah sebuah kota kecil di sudut kanan bawah. Sebuah anak perusahaan, seperti titik kecil di peta. Kota kecil itu bergantung pada sebuah entitas raksasa, sebuah holding company yang menjulang tinggi di puncak piramida, A Group. Dan di atas struktur organisasi A Group, hanya ada satu nama yang terukir, dengan huruf kapital yang dingin dan tak terbantahkan. Alika Hadinata. Gibran tidak pernah tahu. Dia pikir A Group adalah investor misterius dari Swiss, sebuah lembaga asing yang mempercayainya untuk memimpin anak perusahaan mereka di Indonesia. Gibran selalu membanggakan dirinya, percaya bahwa ia adalah pria hebat yang dipilih oleh kekuatan global. Ia tidak pernah tahu bahwa kekuatan global itu tidur di sebelahnya setiap malam. Gaji CEO-nya, bonusnya, rumah mewah ini, mobil sportnya semuanya berasal dari kantong wanita yang ia panggil babu. Ironi ini mencekik. Alika menutup matanya sejenak, mengenang masa-masa awal ia menyembunyikan identitasnya. Ia tidak ingin suaminya mencintainya karena kekuasaan. Ia ingin Gibran mencintainya apa adanya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mendapatkan cinta sejati tanpa menggunakan kartu asnya. Namun, pengkhianatan Gibran dan kekejaman Ibu Rina telah menancapkan kesadaran. Di dunia mereka, cinta sejati hanyalah dongeng,
Dan hanya kekuasaanlah mata uang yang sah. Wajah Alika yang biasanya lembut kini mengeras, ditopang oleh cahaya layar monitor. Istri yang terluka telah pergi. Yang tersisa hanyalah CEO yang kejam dan sangat fokus. Ia mengaktifkan panggilan video terenkripsi. Wajah Pak Anton, Direktur Keuangan A Group yang asli dan tangan kanannya, muncul di layar. Pak Anton tampak terkejut melihat jam di latarnya menunjukkan pukul 2 pagi. Namun ia tetap tenang dan profesional. Selamat malam, Ibu Alika. Maaf, apakah ada masalah mendesak? Tanya Pak Anton. Selamat malam, Pak Anton. Suara Alika dingin. Tak ada sedikit pun jejak emosi seorang istri yang baru saja dikhianati. Ini adalah suara seorang pemimpin yang siap melakukan pembersihan. Saya punya beberapa instruksi untuk besok pagi. Tepat pukul 6. Saya mau Anda bekukan semua aset atas nama Gibran Ramadan. Pak Anton mengangkat alis, tetapi tidak bertanya. Semua aset, Bu? Termasuk rekening gajinya. Semuanya. Rekening pribadi, kartu kredit korporat tanpa batas yang ia pegang, akses dana operasional PT Cipta Karya. Blokir semuanya. Alihkan otoritas pencairan dana perusahaan kembali ke saya, efektif segera. Ini bukan sekadar pemecatan, ini adalah pemiskinan total. Alika memastikan Gibran tidak akan memiliki apa-apa, bahkan uang receh untuk membeli sebungkus rokok. Baik, Bu, akan saya laksanakan, sahut Pak Anton, mencatat dengan cepat. Langkah kedua, lanjut Alika, matanya berkilat tajam. Tim catering, event organizer, dan penyedia jasa keamanan untuk acara peresmian besok. Tahan semua pembayaran. Hubungi mereka malam ini juga. Katakan ada masalah administrasi serius dari pihak holding company. Batalkan semua layanan. Dibatalkan, Bu? Tanya Pak Anton, sedikit ragu. Tapi itu acara besar. Para tamu. Para tamu itu adalah kolega saya, Pak Anton. Bukan kolega Gibran. Saya yang mengundang mereka atas nama A Group. Potong Alika. Biarkan mereka datang. Saya ingin mereka melihat kekacauan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Gibran ingin Alika menjadi aib? Alika akan memberikan aib yang tidak akan pernah bisa dicuci. Setelah panggilan pertama selesai, ia beralih ke panggilan kedua, kali ini kepada Kepala Keamanan Menara Tower. Gedung baru yang akan diresmikan yang juga milik Alika. Ada perubahan rencana. Tidak ada peresmian atas nama PT Cipta Karya. Tutup akses lift eksekutif menuju ballroom utama. Matikan pendingin udara dan sistem suara di area itu. Biarkan lobi utama tetap terbuka. Biarkan para tamu dan wartawan berkumpul di sana. Ia mengatur panggung, memastikan Gibran akan terperangkap di tengah kerumunan yang kacau, tanpa lift, tanpa AC, dan tanpa alasan yang jelas. Ia membuat Gibran merasa seperti badut. Roda pembalasan telah berputar. Alika menutup laptopnya. Ia bangkit, mengambil tas kabin kecil yang sudah ia siapkan. Ia tidak akan ada di rumah besok untuk mencuci piring. Ia memesan 1 tiket first class ke Bali. Kepergiannya ini adalah pemungkas. Sebuah deklarasi bahwa ia telah melepaskan diri dari dunia lama yang menjebaknya. Alika memandang pintu kamar tidur utama. Mereka ingin ia menjadi babu. Besok, dari villa mewahnya di tepi pantai, ia akan menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dilakukan oleh babu ini. Ia akan menghancurkan istana pasir yang dibangun di atas pengkhianatan. Dan ia akan melakukannya sambil menikmati debur ombak dan matahari terbit. Keputusan sudah bulat. Hatinya sekeras baja. Tinggal menunggu waktu fajar menyingsing. Pukul 4 pagi. Alarm di ponsel Alika bergetar pelan di bawah bantalnya. Sebuah bisikan alih-alih teriakan. Ia segera mematikannya. Memastikan bunyi itu tak sampai membangunkan Gibran yang terlelap dalam kebohongan. Ia bangkit, secepat dan sesenyap bayangan, bergerak lincah ke kamar mandi ruang kerjanya. Mandi, berganti pakaian santai, dan mengenakan jilbab katun ringan. Ia berdiri sejenak di depan pintu kamar tidur utama. Memandang Gibran yang pulas. Tidak ada lagi cinta. Hanya ada rasa jijik dan penyesalan karena telah mempercayai orang yang salah. Tanpa ragu, ia memutar kunci cadangan,
mengunci pintu kamar dari luar. Bukan untuk menjebak, tapi untuk mengulur waktu, memberinya waktu emas untuk menjalankan eksekusi. Alika tidak memesan taksi daring dari rumah. Khawatir Gibran bisa melacaknya melalui riwayat. Ia berjalan kaki beberapa blok, menyusuri jalanan kompleks yang sepi hingga tiba di jalan raya utama. Dari sanalah, ia menghentikan taksi biasa, membayar tunai, dan menuju bandara. Sepanjang perjalanan, tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Hanya perasaan lega yang dingin, seolah beban berat bertahun-tahun telah terlepas. Saat Alika sudah tenang di kursi first class, menikmati champagne perayaan kemenangan dalam hati, roda-roda penghancur mulai berputar di Jakarta. Tepat pukul 6 pagi, Pak Anton, Direktur Keuangan A Group, memulai operasinya. Dalam hitungan menit, sistem keuangan Gibran diserang dari segala arah. Email otomatis dikirimkan ke bank-bank besar. Pembekuan seluruh rekening dan aset terkait Gibran Ramadan. Audit mendadak oleh holding. Di ponsel Gibran yang tergeletak di nakas, beberapa notifikasi ban muncul dan hilang, disusul notifikasi dari tim catering dan event organizer, I.O., yang biasanya riang. Mereka mengirim pesan singkat dan panik kepada Gibran. Pembayaran ditahan. Pak, ada masalah mendesak dari pihak holding. Mohon konfirmasi. Gibran terlalu lelap, terlalu puas dengan rencana pengkhianatannya, untuk menyadari suara lonceng kematian finansialnya. Pukul 7.30, matahari mulai hangat. Di rumah mewah itu, Gibran menggeliat bangun. Ia meraba sisi tempat tidur Alika dan mendapatinya kosong. Pasti sudah bangun si babu, gumamnya acuh tak acuh. Ia bersiap, mengenakan kemeja sutra yang disetrika Alika, menyemprotkan parfum mahal, dan menata rambutnya di depan cermin. Ia melihat bayangannya, CEO sukses, tampan, di puncak permainan. Ia turun ke ruang makan. Ibu Rina sudah menanti, mengenakan kebaya termahalnya. Mana Alika? Belum siapkan sarapan? Tanya Ibu Rina sinis. Entahlah, Bu. Mungkin masih di kamar, merajuk. Jawab Gibran, mengambil sepotong krowasang. Baguslah. Biar dia tidak mengganggu. Pembantu bisa siapkan kopi. Mereka makan dengan lahap, membicarakan tamu-tamu penting yang akan datang dan betapa cantiknya Vina nanti mendampingi Gibran. Aku tidak bisa membayangkan Alika dengan jilbab lebarnya itu. Gibran tertawa. Bisa dikira pelayan catering. Ibu Rina terbahak. Cepat jemput Vina. Ibu tunggu di sini. Nanti ibu menyusul pakai mobil satu lagi. Gibran mengangguk. Ia melirik kamar Alika, yang ia yakini sedang dikurung diri oleh istrinya. Ia tidak tahu bahwa Alika telah terbang tinggi, sementara ia, dalam euforia kesombongan, baru saja memasuki pintu perangkap. Di saat Gibran melaju dengan mobil sport mewah yang dibelikan Alika, menjemput Vina yang berbalut gaun merah menyala, Alika sudah mendarat di Bali. Udara pulau itu menyambutnya dengan aroma garam dan Kamboja. Sebuah mobil pribadi eksklusif, yang diatur oleh asistennya di A Group, sudah menunggunya. Perjalanan menuju villa di Uluwatu terasa seperti transisi ke dunia lain dari kegelapan pengkhianatan menuju ketenangan yang cerah. Kekuatan sejati, pikir Alika, menyandarkan kepala ke jok mobil. Bukanlah tentang seberapa keras kau bisa berteriak. Kekuatan sejati adalah tentang seberapa tenang kau bisa merencanakan, dan seberapa telak kau bisa menyerang saat waktunya tepat. Sementara Alika bersiap menikmati sarapan mewah di teras villa pribadinya, di Jakarta, kepanikan mulai bergolak. Para catering dan tim I.O. tiba di Menara Tower, namun segera dihentikan oleh Pak Anton dan tim hukum A Group. Truk-truk dengan makanan mewah dan peralatan sound system diperintahkan putar balik. Kami baru dapat instruksi langsung dari holding, kata tim hukum A Group dengan wajah datar. Semua acara PT Cipta Karya dibatalkan. Tidak ada layanan yang diizinkan masuk. Di dalam gedung, tim keamanan sudah menonaktifkan lift eksekutif dan memadamkan pendingin udara di ballroom lantai 50. Aula megah itu kini sunyi, gelap, dan mulai terasa pengap. Mereka membiarkan lobi utama tetap terbuka sebagai jebakan yang sempurna. Pukul 15.45. 3/4 jam sebelum pesta Gibran seharusnya dimulai.
Alika bersantai di kursi berjemur, mendengarkan debur ombak. Ponselnya ditaruh di meja. Notifikasi ia biarkan menyala. Ia ingin tahu kapan tepatnya kepanikan itu dimulai. Tepat pukul 15.45, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Gibran. Alika tersenyum. Pasti Gibran dan Vina baru saja akan memasuki lobi. Ia membiarkan panggilan itu berdering beberapa kali, membangun ketegangan sebelum mengangkatnya. Halo, sapanya dengan nada sedikit mengantuk. Dibuat-buat seolah baru bangun tidur. Tawa Gibran yang sombong terdengar. Tawa yang penuh penghinaan. Halo, sayang. Ganggu tidur siangmu ya? Aku cuma mau cek. Jangan lupa cuci piring kotor di rumah. Ya, babu. Gibran tertawa terbahak-bahak. Alika bahkan bisa mendengar samar-samar tawa Vina dan Ibu Rina di latar belakang. Sudah dulu ya. Para tamu elitku sudah menunggu. Klek. Gibran menutup telepon. Alika meletakkan ponselnya kembali. Ia menatap cakrawala biru yang berkilauan. Itu adalah tawa terakhirnya hari itu. Tawa terakhir Gibran sebagai seorang CEO. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pukul 16.30. Menara Atawer. Gibran melangkah masuk ke lobi Menara Atawer dengan langkah tegap. Berangkulan mesra dengan Vina. Kilatan blitz kamera wartawan menyambut mereka. Seolah mereka adalah pasangan kerajaan yang baru dinobatkan. Gibran tersenyum lebar, menyerap setiap detik perhatian. Di belakangnya, Ibu Rina berjalan anggun, merasa paling agung di antara kerumunan. Lihat, sayang, bisik Gibran bangga pada Vina. Semua orang ada di sini untukku. Kita akan naik lift khusus ke lantai 50. Ballroom sudah didekorasi seperti surga. Namun, ada yang aneh. Lobi itu penuh sesak. Seharusnya, suasana meriah dari musik orkestra menyambut mereka, mengarahkan tamu ke lounge VIP. Tapi yang ada hanyalah desahan frustrasi para tamu yang berdiri bergerombol. Lobi itu terasa panas, seperti oven yang dipanaskan. Dan yang paling mencolok, semua lift eksekutif mati. Lampu di atasnya menunjukkan simbol X yang permanen. Kenapa ramai sekali di lobi? Musiknya mana? AC-nya kenapa panas sekali? Gibran mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menyapa beberapa kolega penting, tetapi para kolega itu hanya membalas dengan tatapan bingung dan kesal. Selamat, Gibran. Tapi ada apa ini? Apakah peresmiannya pindah ke lobi? Panas sekali. Protes seorang investor besar. Gibran, yang kini mulai berkeringat di kemeja sutranya, bergegas ke meja resepsionis. Ia menggesekkan kartu akses CEO-nya ke panel lift eksekutif, berharap lift itu terbuka. BF, lampu merah menyala, disertai tulisan digital, akses denied. Gibran mencobanya lagi, lebih keras, lebih cepat. Ada apa ini? Geramnya. Ia menarik salah satu staf yang kebingungan. Kenapa lift eksekutif mati? Kenapa AC di seluruh area ini mati? Di mana catering kita? Staf itu pucat pasi. Maaf, Pak Gibran, saya tidak tahu. Semua layanan mendadak dibatalkan. Catering, sound system, I.O., semua dipulangkan oleh pihak holding company. Wajah Gibran seketika membeku. Ia mengeluarkan ponselnya. Ada puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari timnya yang panik. Ia mencoba menelepon manajer bank, namun panggilannya tidak tersambung. Ia mencoba menghubungi tim keuangannya, namun semua telepon dialihkan. Ia seperti baru terbangun dari mimpi indah, hanya untuk menemukan dirinya berada di tengah padang pasir. Holding company? Apa maksudmu? Teriak Gibran. Suaranya kini melengking tak terkendali. Saat itulah Pak Anton muncul dari kerumunan, dikelilingi oleh pengacara berjas hitam. Pak Anton, yang biasanya selalu bersikap ramah, kini menatap Gibran dengan ekspresi dingin dan profesional. Selamat sore, Bapak Gibran Ramadan. Saya Pak Anton, Direktur Keuangan A Group. Saya di sini untuk memberikan konfirmasi resmi, kata Pak Anton. Suaranya tenang namun bergema di tengah lobi yang kacau. Konfirmasi apa?
Kau tahu betapa pentingnya acara ini. Segera aktifkan semuanya. Gibran menunjuk lift. Pak Anton menggeleng pelan. Maaf, Pak. Akses Anda ke seluruh fasilitas dan dana telah dicabut per pukul 6 pagi ini. Bahkan kartu akses yang Anda gesekkan tadi sudah tidak berlaku. PT Cipta Karya telah dibekukan operasinya. Anda sudah tidak punya wewenang lagi, Pak. Kalimat itu menampar Gibran. Wartawan yang tadinya mengincar foto pesta kini berbalik, mengerubungi Gibran. Baz kamera yang tadinya merayakan, kini mengulitinya hidup-hidup. PT Cipta Karya dibekukan? Apa alasannya? Siapa yang berani melakukan ini? Gibran berteriak ke arah langit-langit lobi. Vina, yang menyadari tatapan menghakimi dari para tamu, segera menarik tangannya dari lengan Gibran. Wajahnya yang cantik kini diliputi rasa jijik dan takut. Gibran, ada apa ini? Kamu bangkrut? Aku tidak mau terlibat dalam masalahmu. Vina berbisik tajam, lalu berbalik dan kabur, meninggalkan Gibran dalam kebingungannya. Gibran, Gibran, katakan pada mereka ini bohong. Ibu Rina histeris, mencengkeram lengan putranya. Perhiasanku. Jangan sampai kita malu di depan semua orang. Semua mata tertuju pada Gibran yang kini memegang kepalanya. Peluh membasahi kemeja mahalnya. Dalam keputusasaan yang memuncak, ia teringat pada satu orang yang selalu ia remehkan. Alika. Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar, mencari nama istrinya, dan menelepon. Di Bali, Alika tersenyum melihat ID caller Gibran. Ia mengangkat panggilan itu dan menempelkan ponsel di telinga. Di latar belakang, suara ombak beradu dengan suara Gibran yang kini terdengar nyaris menangis. Alika, kamu di mana? Apa yang sudah kamu lakukan? Aku tahu ini perbuatanmu. Manajer gedung menyebut nama pemilik holding company. Alika Hadinata. Jawab aku. Alika menyesap jus mangganya. Sengaja menghela napas panjang ke mikrofonnya, membiarkan Gibran mendengar betapa tenangnya ia. Loh, Mas, kok teriak-teriak? Aku sedang di Bali. Mas, bukannya kamu lagi pesta? Suara Alika tenang, 1000 kali lebih dingin dari AC yang baru saja ia matikan di Jakarta. Jangan pura-pura bodoh. Kamu yang membatalkan semuanya, kan? Kamu mau merusak namaku. Alika tertawa pelan. Tawa yang jernih, penuh kemenangan, dan sangat berkuasa. Merusak namamu? Mas, namamu hancur karena kebodohanmu sendiri. Kamu tanya siapa yang berani melakukan ini? Alika mengubah nada suaranya. Kini menjadi suara seorang CEO yang memberikan perintah eksekusi. Dengar baik-baik. Gibran. Aku Alika. Aku Alika Hadinata. Pemilik Tunggal A Group, kamu tidak pernah dipilih oleh investor Swiss manapun. Kamu hanyalah CEO boneka yang aku bayar. Mas, PT Cipta Karya dibangun dari modal hasil penjualan tanah warisan ayahku. Semua yang kamu banggakan itu adalah milikku. Gibran terdiam. Ponselnya hampir jatuh. Suara Alika di telepon terasa seperti guntur yang baru saja menyambar semua yang ia yakini. Ibu Rina merebut ponsel. Alika. Dasar istri durhaka. Cepat pulihkan acara ini. Cepat buka rekening Gibran. Kita butuh uang. Uang? Rumah siapa yang ibu maksud? Balas Alika. Suaranya kini penuh hinaan. Rumah yang sertifikatnya atas nama saya? Oh, ibu tidak perlu khawatir. Mulai besok, ibu tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah itu lagi. Tut, tut, tut. Alika menutup telepon. Mengakhiri percakapan sekaligus mengakhiri kehidupan Gibran sebagai orang kaya. Di Jakarta, Gibran berdiri terpaku, dikelilingi oleh kerumunan dan kilatan kamera, dengan ponsel yang hanya mengeluarkan nada sambung terputus. Sang ratu yang disamarkan sebagai babu telah kembali. Dan kehancuran Gibran baru saja dimulai. Kemeja sutra Gibran yang tadinya rapi kini penuh keringat dan kusut. Ia mengendarai mobil sportnya dengan kecepatan gila, meninggalkan menara Atawer yang penuh cemooh. Di kursi sebelahnya, Ibu Rina menangis histeris. Riasan mahal di wajahnya luntur dan membasahi kebaya. Pulang.
Gibran, kita harus ambil semua uang kita. Kita harus selamatkan saham dan rekening kita. Ratap Ibu Rina, suaranya putus asa. Gibran tidak menjawab. Fokusnya hanya satu, mencapai rumah. Rumah itu, benteng kesuksesan dan kenyamanan mereka, harus menjadi tempat perlindungan terakhir. Ia masih yakin ada celah. Ada dokumen di sana yang bisa ia gunakan untuk melawan Alika. Istrinya hanya menggertak. Ketika mobil itu berdecit mengerem di depan gerbang rumah mewah mereka, pemandangan yang menyambut mereka adalah pukulan yang lebih telak dari pesta yang hancur. Pak Anton sudah menunggu. Ia berdiri tegak di antara dua petugas keamanan besar berjas hitam, dan di sampingnya, seorang pengacara formal dengan map tebal di tangan. Pak Anton tidak lagi melihat Gibran. Ia melihat seorang kriminal yang akan diseret ke pengadilan. Gibran keluar dari mobil. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu. Apa-apaan ini? Kau pikir kau siapa? Berdiri di properti pribadiku. Pak Anton tetap tenang. Selamat sore, Bapak Gibran. Saya di sini atas nama klien saya, Ibu Alika Hadinata, Direktur Utama A Group. Ia mengulurkan map tebal itu. 3 dokumen ini harus Anda terima dan tanda tangani. Dokumen pertama, surat pemecatan resmi dari jabatan CEO PT Cipta Karya, berlaku mundur sejak pukul 6 pagi. Dokumen kedua, gugatan cerai. Dokumen ketiga, tuntutan penggelapan dana perusahaan yang telah Gibran gunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian perhiasan untuk Vina. Tanda tangani. Perintah pengacara itu. Suaranya flat dan dingin. Gibran merobek surat-surat itu. Aku tidak akan menandatangani. Ini rumahku. Kau tidak berhak mengusirku. Tentu saja kami berhak, kata Pak Anton. Kini mendekat. Rumah ini, mobil-mobil ini, perabotan di dalamnya semuanya adalah aset perusahaan A Group, bukan properti pribadi Anda. Anda hanya diberi hak tinggal sebagai fasilitas CEO. Dan karena Anda bukan lagi CEO, maka fasilitas itu ditarik. Gibran terhuyung mundur. Jadi, semua yang ia banggakan, yang ia anggap miliknya, dari sofa hingga mobilnya, semuanya milik Alika. Ia selama ini hanya hidup di rumah kontrakan super mewah yang dibayarkan oleh wanita yang ia hina. 1 jam, kata Pak Anton, melihat jam tangannya. Anda dan Ibu Rina harus mengosongkan rumah ini dalam waktu 1 jam. Ambil barang-barang pribadi Anda. Setelah itu, tim kami akan mengambil alih. Jika Anda menolak, kami akan memanggil polisi atas dasar pelanggaran hak properti perusahaan. Ibu Rina menjerit. Menjerit yang lebih mengerikan daripada saat ia malu di lobi. Ia berlari ke dalam rumah, ke kamarnya. Gibran, cepat, kita jual perhiasan ibu. Cepat jual yang berlian. Mereka berdua masuk ke kamar, mengobrak-abrik kotak penyimpanan rahasia. Ibu Rina menarik keluar kalung berlian kesayangannya. Hadiah dari Gibran 2 tahun lalu. Ia menyerahkannya pada Gibran dengan tangan gemetar. Cepat, jual ini. Minimal kita punya uang saku untuk beberapa bulan. Gibran yang panik berlari ke meja kerjanya, mengambil kaca pembesar kecil yang biasa digunakan Alika. Ia mengamati kalung berlian itu. Semula ia mengira itu adalah berlian asli yang mahal. Ia bahkan pernah mengolok Alika, mengatakan perhiasan istrinya terlalu sederhana. Namun, di bawah cahaya lampu kamar, ia melihat ada retakan samar. Ia menggosok permukaannya dengan kain. Kilau berlian itu tidak seperti yang ia ingat. Ia teringat Vina pernah mengatakan bahwa Gibran terlalu pelit dan semua yang asli ia berikan untuk Alika. Gibran menjatuhkan kalung itu. Suara logam ringan yang jatuh ke karpet. Bu! Suara Gibran bergetar. Lebih karena kengerian daripada amarah. Ini palsu. Ini perak disepuh dengan kristal murahan. Ibu Rina tercengang. Ia merangkak, mengambil kalung itu, dan mengamatinya dengan mata yang bengkak. Pria yang ia anggap pahlawan, yang ia banggakan, ternyata tidak pernah membelikannya perhiasan asli. Semua uang dihabiskan untuk Vina, sementara perhiasan yang ia pamerkan adalah imitasi yang memalukan. Kenyataan itu, kegagalan putranya dan aibnya,
menghantam Ibu Rina seperti palu godam. Ia terhuyung, mencengkeram dadanya, dan ambruk ke lantai. Mulutnya bergerak-gerak, berusaha berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. "Ibu! Ibu!" Gibran menjerit. Tidak ada waktu. Ia harus memilih, menyelamatkan nyawa ibunya atau mengamankan uang. Ia tidak punya uang. Kartu kreditnya mati. Bahkan untuk menelepon ambulans pun ia bingung harus pakai pulsa siapa. Ia bergegas ke kotak penyimpanan terakhirnya. Hanya tersisa satu hal yang diyakininya milik pribadi. Jam tangan mekanik edisi terbatas yang dibelinya dengan uang tunai saat ia liburan ke Eropa. Ia merenggutnya. Setelah membersihkan wajahnya dengan air dingin, Gibran memapah ibunya keluar dari rumah, meninggalkan semua kemewahan yang hanya ia sewa selama ini. Ia hanya membawa jam tangan dan beberapa kotak kardus berisi baju kotor dan baju yang belum sempat dicuci Alika. Di depan gerbang, Pak Anton dan timnya melihat mereka pergi tanpa ekspresi. Gibran memasukkan ibunya yang lumpuh ke kursi belakang mobil sportnya. Mobil yang akan ia gadaikan beberapa jam lagi. Ia menoleh ke belakang untuk melihat rumahnya. Rumah yang dibangun di atas pengorbanan Alika. Pintu gerbang itu perlahan tertutup. Ia pergi, tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga semua harapan, martabat, dan kesehatan ibunya. Ia pergi, hanya membawa kehinaan dan jam tangan yang harus ia jual murah agar ia bisa bertahan hidup semalam lagi. Pengusiran itu selesai. Dan ini baru permulaan penderitaan. 3 hari setelah pengusiran itu, Gibran duduk di lantai keramik retak sebuah kamar kontrakan sempit. Udara di dalam ruangan itu pengap, bercampur bau amis dari selokan yang meluap di luar. Kamar itu hanya cukup untuk satu kasur tipis dan sebuah kursi roda butut yang ia pinjam dari tetangga. Di atas kasur, Ibu Rina terbaring tak berdaya. Sebelah tubuhnya lumpuh, tatapan matanya kosong, namun sesekali mengeluarkan erangan frustrasi. Gibran menatap pergelangan tangannya yang kosong. Mobil sport mahal yang dibelikan Alika telah ditarik oleh bank. Jam tangan mekanik edisi terbatas, aset terakhirnya, ia jual ke seorang penadah dengan harga yang memalukan, 5 juta rupiah. Uang itu habis dalam sekejap untuk membayar sewa kontrakan per bulan dan membeli obat serta bubur instan untuk ibunya. Ia bukan lagi CEO yang terbiasa menandatangani kontrak bernilai miliaran. Ia kini adalah pria berusia 30-an, tanpa keahlian nyata selain bicara di ruang ber-AC, yang terpaksa mencari pekerjaan kasar. Gibran mencoba melamar ke beberapa kantor rekan lamanya. Hasilnya sama, penolakan dingin. "Maaf, Pak Gibran, reputasi Anda hancur. Kami tidak bisa mempekerjakan mantan CEO yang tersangkut kasus penggelapan dana holding company terbesar." Dunia bisnis telah menutup pintunya rapat-rapat. Malam itu, rasa lapar Gibran lebih tajam daripada rasa malunya. Ibunya membutuhkan obat. Uangnya sudah habis. Ia menyusuri jalanan kota yang dingin, hingga langkah kakinya membawanya ke pasar tradisional yang baru tutup. Bau sampah, ikan, dan lumpur yang mengering mendominasi udara. Di sana, ia melihat beberapa pria kekar sedang membongkar sisa-sisa hasil bumi dari truk. Mereka adalah kuli angkut, pekerjaan yang dulu selalu ia pandang remeh. Dengan sisa harga diri yang masih melekat, Gibran mendekati mandor. "Saya butuh pekerjaan." "Pekerjaan apa saja?" katanya. Suaranya serak. Mandor itu memandang Gibran dari atas ke bawah. Kemeja mahalnya yang kini kusam dan robek. Rambutnya yang acak-acakan. Namun masih terlihat sisa-sisa kemewahan. Mandor itu tertawa mengejek. Kau tidak terlihat seperti kuli. Angkat satu karung beras 50 kilo saja kau pasti sudah muntah," cibir mandor. Gibran menarik napas dalam-dalam, menelan ludah yang terasa pahit. "Saya butuh uang untuk ibu saya. Beri saya kesempatan." Akhirnya, karena kasihan, atau mungkin karena kekurangan tenaga kerja, mandor itu memberinya karung berisi kentang. Karung itu terasa seperti batu. Bobotnya menghantam punggungnya yang tidak terlatih. Satu hari saja sejak saat itu, hidup Gibran berubah drastis. Setiap subuh, ia harus meninggalkan ibunya yang lumpuh,
bergegas ke pasar. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah bolong dan celana kain yang ia temukan di kardus bekasnya. Tangan mulusnya kini melepuh. Punggungnya sakit tak tertahankan. Keringatnya bercampur debu, lumpur, dan bau ikan. Setiap kali ia berhasil mengangkut satu karung, ia dibayar dengan uang kertas yang bau dan lecek. Ia ingat Alika pernah menyetrika kemeja sutra itu. Sekarang, ia hanya bisa mencucinya kasar di ember kecil, membiarkan bau lumpur dan keringat meresap. Kontras itu menyiksanya lebih dari rasa sakit fisik. Ia yang dulu bicara tentang investasi dan marin, kini hanya bicara tentang beras dan karung. Pernah suatu kali, saat mengangkut peti berisi buah-buahan, ia berpapasan dengan seorang mantan karyawannya. Mantan karyawan itu melintas, mengenali Gibran, dan memalingkan wajahnya dengan jijik, seolah melihat sampah. Rasa malu itu membakar Gibran hingga ke tulang. Namun ia tidak bisa berhenti. Jika ia berhenti, ibunya akan kelaparan. Sore harinya, ia pulang ke kontrakan. Bau asam dari popok ibunya menyambutnya. "Gibran, air, aku haus." Erangan Ibu Rina terdengar lemah. Gibran, dengan tubuh yang lunglai, mengurus ibunya, mengganti popok, menyuapi bubur yang hambar. Ia menatap mata ibunya yang dulunya begitu sombong dan kejam, kini hanya menyimpan ketidakberdayaan. Ada kalanya, Gibran melihat penyesalan di mata ibunya, namun lebih sering ia melihat kebencian-kebencian pada takdir, dan mungkin kebencian pada Gibran karena tidak bisa menjadi sehebat yang ia duga. "Ini hukuman. Karma," bisik Gibran pada dirinya sendiri suatu malam, saat ia mengoleskan balsem ke punggungnya yang memar. Ia ingat kata-kata Alika, "Kamu itu pantasnya jadi babu, bukan berdiri di sebelah CEO." Gibran telah menimpakan karma itu pada Alika, dan alam telah mengembalikannya 1000 kali lipat. Ia bukan hanya seorang babu. Ia adalah budak yang bekerja keras, hanya untuk bisa menyambung hidup sehari lagi. Ia menyalahkan Alika. Wanita iblis itu. Dia menghancurkanku. Dia senang melihatku menderita. Namun, di kedalaman hatinya, ia tahu bahwa Alika hanya menarik karpet yang sejak awal sudah milik Alika. Ia telah membangun istana di atas kebohongan dan pengkhianatan. Dan kini, istana itu roboh, meninggalkan Gibran dalam lumpur dan kenangan akan kemeja sutra yang telah hilang. Ia tidak punya masa depan. Ia hanya punya hari ini, mengangkat karung di pasar untuk membeli bubur ibunya. Ini adalah akhir dari kemewahan. Ini adalah awal dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Dan yang terburuk, ini belum berakhir. Alika belum menunjukkan dirinya secara langsung. Ia baru bergerak dari balik layar. Gibran tahu, ia harus bersiap menghadapi babak terakhir, babak di mana ia harus berhadapan langsung dengan sang mantan istri, yang kini duduk di singgasana kekuasaan. Pertemuan itu pasti akan terjadi. Dan Gibran tahu, di mata Alika, ia tidak akan lagi melihat cinta, hanya melihat keadilan yang kejam dan tak terhindarkan. 6 bulan telah berlalu sejak Gibran menjadi kuli angkut di pasar becek. Hari ini, Alika Hadinata tidak ada di Bali. Ia berada di Grand Ballroom Jakarta, bersiap meresmikan Alika Foundation, sebuah yayasan filantropi besar untuk pemberdayaan perempuan. Ruangan itu berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Semua tamu adalah orang-orang paling berpengaruh di Indonesia, para elit yang dulunya seharusnya menjadi tamu pesta Gibran. Alika melangkah ke podium, mengenakan gaun sutra yang elegan dan jilbab yang kini memancarkan aura wibawa, bukan kepatuhan. Ia memancarkan otoritas dan keanggunan. Ia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Di saat yang sama, sebuah bayangan kotor menyelinap melewati gerbang servis belakang ballroom. Pria itu kurus, kulitnya menghitam, dan pakaiannya lusuh. Baunya perpaduan antara keringat basi, ikan, dan asam. Itu adalah Gibran. Ia berhasil masuk ke dalam. Rencananya sederhana, menerobos ke panggung, berlutut, dan memohon belas kasihan di depan kerumunan, berharap rasa malu publik akan memaksa Alika memberikan uang untuk biaya perawatan ibunya. Alika baru saja memulai pidatonya. Suaranya tenang dan menginspirasi, ketika Gibran melihat celah. Ia berlari. "Alika! Alika!" teriaknya. Suaranya parau dan putus asa.
Kekacauan pecah. Para pengawal segera bergerak. Namun Gibran sudah berhasil mencapai kaki panggung dan ambruk. Ia berlutut di atas karpet bludru merah yang mewah. Lumpur pasar di sepatunya yang sudah usang menodai keanggunan ruangan itu. Alika terdiam. Ia menatap sosok yang dulu adalah suaminya. Gibran yang dulu arogan dan tampan kini hanyalah gumpalan rasa sakit, kehinaan, dan bau. Alika, tolong aku. Ibuku sekarat. Dia butuh perawatan yang layak. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku minta maaf. Aku mohon. Ratap Gibran. Tangannya yang kapalan berusaha meraih kaki Alika. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada panggung. Para tamu melihat drama terburuk. Mantan CEO yang jatuh menjadi pengemis di kaki istrinya sendiri. Alika memberi isyarat kepada pengawal untuk mundur. Ia melangkah turun dari podium, berjalan anggun menuju Gibran. Ia tidak jijik, tidak marah. Ekspresinya adalah simpati yang sangat dingin. Ia berdiri di hadapan Gibran yang menengadah penuh harap. Dulu, kamu dan ibumu bilang aku bikin malu di depan tamu elitmu. Suara Alika pelan, hanya cukup didengar oleh Gibran dan tamu terdekat. Namun suaranya membawa bobot ribuan ton. Gibran menunduk, menangis terisak. Aku salah, Alika. Aku bodoh. Aku buta. Ibu Rina yang bilang aku pantasnya jadi babu? Ibu yang tertawa saat kamu melarangku datang ke pestaku sendiri. Alika berhenti, lalu pandangannya menusuk mata Gibran. Sekarang, lihat dirimu di depan semua tamu elitku ini. Siapa yang bikin malu sekarang? Gibran merasakan karma yang lebih menyakitkan daripada punggungnya yang patah. Ia diposisikan sebagai aib di depan dunia yang ia rindukan. Alika lalu berbicara dengan nada yang berubah menjadi profesional, seolah sedang menyelesaikan urusan bisnis terakhir. Aku tidak datang ke sini untuk menghancurkanmu. Kamu menghancurkan dirimu sendiri, Gibran. Tapi kewajiban kemanusiaan tidak boleh diabaikan. Alika memanggil Pak Anton, yang sudah berdiri di sisi panggung. Pak Anton, saya ingin Anda segera mengurus tempat tinggal yang layak untuk Ibu Rina. Kontrakan sederhana, tapi bersih. Biaya sewa dan biaya perawat kesehatan selama 1 tahun, dijamin oleh Alika Foundation. Gibran mengangkat kepala. Matanya berbinar. Alika, terima kasih. Aku akan bekerja keras untuk menggantinya. Aku akan kembali. Alika tidak tersenyum. Ia menatap Gibran. Dan tatapannya adalah finalitas yang kejam. Bantuan itu hanya untuk ibumu, Gibran. Sebagai manusia, saya tidak ingin melihat seorang ibu tua mati di gubuk. Bantuan itu bukan untukmu. Aktamu telah terbit. Kita resmi bercerai, lanjut Alika. Suaranya dingin dan mutlak. Dan mengenai pekerjaanmu. Alika melihat tangan Gibran yang kapalan, lalu mengulas senyum tipis, senyum yang menakutkan. Kamu masih muda, masih sehat, dan kamu kuat. Dalam 6 bulan terakhir, kamu sudah membuktikan bahwa kamu mampu mengangkat karung 50 kilo, Mas. Itu adalah keahlian yang baru kamu temukan. Ia membungkuk sedikit. Suaranya menjadi bisikan terakhir. Nikmati pekerjaanmu di pasar. Itu adalah takdir yang kamu buat dengan kedua tanganmu sendiri. Dan ingat, kamu tidak akan pernah lagi menginjakkan kakimu di duniaku. Alika memberi isyarat. Para pengawal, yang tadinya menahan diri, dengan cepat menarik Gibran keluar dari ballroom yang sunyi. Gibran meronta. Namun tenaga kuli angkutnya tidak sebanding dengan kekuatan profesional. Saat Gibran diseret, ia sempat melihat ke belakang. Alika sudah kembali ke podium. Ia meluruskan gaunnya, menyesuaikan mikrofon, dan melanjutkan pidatonya, seolah interupsi itu hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti. Tujuan kami adalah memberdayakan perempuan yang diremehkan, untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada harta, tetapi pada integritas dan kemauan untuk bangkit. Suara Alika kembali menguasai ruangan. Gibran, yang kini terlempar di gang belakang Menara Atawer, menyadari sepenuhnya. Ia tidak hanya kehilangan harta. Ia kehilangan masa depan. Alika telah memberinya keadilan yang kejam. Ia tidak mati, ia tidak dipenjara,
Tetapi ia dikutuk untuk hidup dalam dunia yang ia hina, selamanya berada di luar gerbang kaca yang melambangkan kekuasaan mantan istrinya. Ia bangkit, tubuhnya sakit, namun hatinya hampa. Di jalanan yang ramai, ia hanya seorang pria kotor yang harus kembali ke pasar becek. Ia kembali ke karung-karung berasnya. Sementara itu, di lantai 50, ratu yang bertahta melanjutkan pidatonya, mengakhiri kisah pembalasan paling sempurna. Ia telah mengambil kembali tahtanya, dan keadilan telah ditegakkan. Alika tersenyum tipis. Sorot mata para tamu yang terpana tidak lagi membuatnya gentar. Setelah Gibran diseret keluar, keheningan yang sempat mencekam kini berubah menjadi decak kagum. Alika tidak meminta maaf atas interupsi itu. Ia menjadikannya bagian dari pidatonya, sebuah studi kasus hidup tentang kegagalan integritas. Seperti yang baru saja Anda saksikan, kata Alika. Suaranya kembali mengalun lembut namun penuh otoritas. A Group tidak hanya membangun perusahaan, kami juga membangun karakter. Dan bagi mereka yang memilih jalan pengkhianatan, hukum karma akan selalu berlaku, seketat hukum perusahaan. Tepuk tangan bergemuruh, lebih kuat daripada peresmian manapun. Para tamu tidak hanya memuji yayasan itu, mereka memuji keputusannya kekuatan wanita yang mampu menghancurkan suaminya sendiri dengan presisi bedah dan keluar tanpa noda. Setelah pidato selesai dan konferensi pers berakhir, Alika kembali ke ruang kerjanya yang disediakan di ballroom. Di atas meja kaca, hanya ada 2 dokumen terakhir yang perlu ia tanda tangani. Sertifikat cerai yang sudah disahkan pengadilan, dan surat transfer kepemilikan lahan warisan yang ia gunakan sebagai modal awal. Ia mengambil pena. Jari-jarinya menyentuh nama Gibran yang kini tertera di masa lalu. Selesai, Bu, ujar Pak Anton, yang menanti di sampingnya. Semua aset yang Gibran gunakan telah kembali ke A Group. Ibu Rina sudah ditempatkan di kontrakan baru. Bersih, ada perawat. Dana terjamin 1 tahun. Gibran, tentu saja, menolak untuk pergi. Ia memilih tinggal di luar pagar, lalu pergi ke pasar. Bagus, kata Alika. Ia menandatangani akta cerai. Pastikan dia tidak punya alasan untuk kembali mengemis. Pak Anton, kebaikan harus punya batas, terutama saat berhadapan dengan pengkhianatan. Alika melipat kedua dokumen itu dengan rapi. Ia lalu memandang Pak Anton. Saya ingin memastikan satu hal, Pak Anton, kata Alika. Suaranya tiba-tiba berubah sangat personal. Lahan yang saya jual dulu, yang menjadi modal awal PT Cipta Karya. Apakah lahan itu, secara hukum, sudah benar-benar dibeli oleh holding dari PT Cipta Karya? Pak Anton mengangguk. Ya, Bu. Itu adalah transaksi legal pertama PT Cipta Karya. Lahan itu dibeli dengan harga pasar, dan uangnya masuk sebagai modal perusahaan. Baik, saya mau lahan itu didaftarkan kembali atas nama pribadi saya. Itu bukan aset perusahaan, perintah Alika. Saya ingin memastikan, aset yang saya tukar dengan kesetiaan Gibran, kini saya ambil kembali. Itu adalah tindakan simbolis terakhir. Lahan yang ia relakan demi cinta, kini ia rebut kembali demi keadilan. Sementara itu, di bawah menara kaca yang menjulang, Gibran berjalan terhuyung. Ia dikeluarkan dari gerbang utama, berhadapan dengan tatapan menghina dari kerumunan yang baru saja menyaksikan kehinaannya. Ia berjalan tak tentu arah, kembali menuju kawasan pasar. Ia tidak menangis lagi, air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa kosong dan pahit. Ia mencoba menelepon Ibu Rina, berharap perawat sudah datang dan ibunya aman. Tapi ia tidak punya pulsa. Ia terpaksa mencari telepon umum usang, yang bunyinya berisik dan berkarat. Ibu Rina, di kontrakan barunya yang bersih namun sederhana, hanya bisa menatap jendela. Ia lumpuh, dirawat oleh orang asing. Ia tidak lagi bisa berteriak atau menghina. Rasa malu itu kini menjadi penjara pribadinya yang abadi. Ia menyadari, kekejamannya pada Alika telah dibalas dengan kehidupan yang bergantung pada belas kasihan Alika. Gibran, dengan sisa uang recehnya, membeli semangkuk nasi sisa. Saat ia duduk di trotoar yang gelap, sebuah mobil mewah melintas dan berhenti tak jauh darinya. Kaca mobil itu turun.
Wajah di baliknya adalah Vina. Ia tidak lagi mengenakan gaun merah mencolok, tetapi gaun kaktail yang elegan. Di sebelahnya duduk seorang pria paruh baya yang kaya raya. Gibran. Vina menyapa. Nadanya bukan lagi jijik, melainkan rasa superioritas yang tenang. Gibran menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Aku dengar kamu jadi kuli angkut sekarang, lanjut Vina, seolah menceritakan gosip lucu. Sayang sekali, padahal dulu kamu menjanjikanku hidup mewah. Ternyata Alika jauh lebih pintar. Vina melempar selembar uang ratusan ribu ke arah Gibran. Uang itu jatuh di lumpur dekat kaki Gibran. Ambil ini, untuk beli bubur ibumu. Anggap saja ini tip terakhirmu dariku. Selamat tinggal, Gibran, katanya. Lalu kaca mobil itu naik dan mobil itu melaju kencang, meninggalkan Gibran dalam debu. Gibran menatap uang itu, lalu menatap tangannya yang kotor. Ia tidak mengambilnya. Penghinaan itu sudah terlalu banyak. Ia berdiri, membuang nasi sisa itu, dan berjalan menuju pasar. Tengah malam. Alika sudah berada di rumahnya yang baru, sebuah penthouse kecil dengan pemandangan langsung ke seluruh kota Jakarta. Kota yang ia pegang di telapak tangannya. Ia berdiri di jendela, memegang cangkir teh hangat. Ia melihat ke bawah, melihat lautan lampu yang tak terhitung jumlahnya. Di suatu tempat di bawah sana, di antara kegelapan gang pasar yang kotor, mantan suaminya kini terlelap karena kelelahan, bersiap untuk mengangkut karung di pagi hari. Alika tidak merasakan kepuasan yang riang. Ia merasakan kedamaian yang mendalam. Cinta sejati tidak ia dapatkan, tetapi ia mendapatkan keadilan dan martabatnya kembali. Ia mengajarkan pelajaran terpenting. Jangan pernah meremehkan orang yang kamu injak saat kamu naik, karena mereka mungkin adalah pemilik tangga itu. Ia berbalik, mematikan lampu, dan menuju tempat tidurnya. Di meja nakas, tersimpan akta cerai yang sudah sah. Gibran Ramadan telah selesai. Ratu telah kembali ke singgasananya, dan tak ada lagi yang bisa menggoyahkannya. Kisah cinta yang berakhir. Kisah kebangkitan yang abadi.